Saudara-saudaraku terkasih, ada 3 M. Melayani, mengasihi, dan mengampuni. Melayani, mengasihi, dan mengampuni. Kita nggak bisa melayani tanpa mengasihi. Pelayanan yang kita berikan kalau tidak ada unsur kasih, itu sama juga dengan kerja rodi. Kita capek gedebak-gedebuk, sibuk sana sibuk sini, tetapi tidak ada kasih di situ. Pasti pelayanannya akan menjadi kering. Kemudian kalau melayani tanpa mengampuni, itu jangan-jangan kita masih melayani ego kita sendiri. Karena dalam melayani kita akan berhadapan dengan aneka macam orang, macam-macam wataknya, macam-macam maunya. Ketika orang-orang yang kita layani manis, baik, bisa tahu berterima kasih, tahu waktu, bisa menghargai, kita senang. Tetapi ada kalanya ketika kita sudah melayani, sudah mencoba mengasihi, mencoba mengampuni, tetapi orang yang kita layani seperti tidak tahu berterima kasih. Seperti berbalas hal-hal yang menyakiti kita, hal-hal yang bisa melukai perasaan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman, apalagi sebagai seorang imam, kita diajak untuk apakah kita bisa bertumbuh dalam pelayanan kita. Jujur saudara-saudara, sekitar tahun 93, ketika saya mencoba untuk mengambil keputusan jalan hidup menjadi sebagai seorang imam, hal pertama yang langsung menusuk pikiran dan hati saya, Yosef, jadi imam itu kamu mau apa? Jadi imam kamu apa yang kamu harapkan? Apa gambaranmu yang ada di pikiranmu tentang seorang imam? Yang langsung muncul dalam diri saya adalah jadi imam adalah hidup untuk melayani. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, kata melayani, to serve, memang sangat mudah untuk dikatakan. Tetapi kalau kita berjuang untuk melayani sesama, tapi kita tidak punya semangat seorang pelayan, sangatlah sulit, sangatlah rumit, yang ada hanyalah sakit hati demi sakit hati. Waktu itu saya berpikir, jadi pelayan kamu siap enggak? Jadi pelayan kamu rela enggak? Kamu menghabiskan sepanjang hidupmu adanya di bawah, disuruh-suruh, kerja keras kadang-kadang enggak dihargai. Kadang-kadang dimaki, kadang-kadang juga tidak ada yang mengerti. Waktu itu saya mencoba bertekad, saya siap menjadi seorang pelayan karena saya mau melayani. Tetapi siapalah seorang Yosef Susanto tahun 93? Buat saya waktu itu menjadi seorang pelayan bukanlah sesuatu yang sulit buat saya. Saya bukan siapa-siapa, fisik saya pas-pasan tidak sempurna. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Bagi saya waktu itu saya siap menjadi seorang pelayan karena memang posisinya saya bukan siapa-siapa. Tetapi dalam perjalanan waktu, tahun demi tahun berganti, posisi demi posisi, prestasi demi prestasi, hari berganti hari, rupanya menjadi seorang pelayan yang mau melayani dengan sepenuh hati. Makin lama menjadi sebuah tantangan yang luar biasa untuk hidup saya. Saudaraku yang terkasih, sepanjang 15 tahun jadi imam, senjata saya, kenapa sampai saat ini saya masih rajin, bahkan kelewat rajin,
Hal-hal yang gak perlu dikerjain saya kerjain. Hal-hal yang buat orang remeh-temeh saya ambil. Senjata saya adalah Kolose bab 3 ayat 23. Catat baik-baik. Kolose bab 3 ayat 23. Di sana dikatakan begini. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk sesama. Bukan untuk manusia. Jadi sebagai seorang imam, demikian juga kaum awam, siapapun kita orang beriman, dalam pelayanan ketika dipuji, yang dipuji adalah Tuhan. Ketika orang tepuk tangan buat kita, tepuk tangannya buat Tuhan. Tetapi juga ketika kita disakiti, dicela, dikritik, tidak dihargai, ambil itu semua buat Tuhan. Jangan lihat orang-orang yang kita layani. Mampukah kita melihat Tuhan dalam diri mereka? Itulah yang menjadi kekuatan saya. Hal sekecil apapun, seremeh-temeh apapun di mata dunia, saya lakukan. Saya belajar dari salah satu orang tokoh dalam kitab suci. Orang yang punya posisi bagus, posisinya hebat, tapi dia tidak menggunakan posisinya. Tokoh itu kebetulan namanya sama dengan saya, Yusuf suami Maria. Dia kepala keluarga Nazaret, kepala keluarga kudus. Dia laki-laki dewasa. Tetapi kalau kita baca Matius bab 1, bab 2, tampak sekali di situ seorang Yusuf suami Maria tampil sebagai pelayan yang melayani keluarga kudus Nazaret, yang mencoba untuk meletakkan semua kehendaknya dalam kehendak Tuhan. Jadi ternyata yang punya semangat fiat voluntas tua bukan hanya Maria. Maria kita semua sudah tahu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Fiat voluntas tua. Tetapi ternyata seorang Yosef, suami Maria, punya semangat yang sama, punya spiritualitas yang sama. Menjadi seorang pelayan, meletakkan semua egonya dalam kehendak Tuhan. Maka tidak heran putra mereka, Yusuf dan Maria, ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga punya semangat yang sama. Ya Bapa, jikalau cawan ini boleh berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itulah saudara-saudaraku dalam pelayanan, entah dalam keluarga, konteks hidup di gereja ataupun sebagai seorang imam. Belajarlah dari keluarga kudus Nazaret, Yosef, Maria, dan Yesus. Karena dengan fiat voluntas tua, kita belajar untuk melayani. Dengan fiat voluntas tua, kita belajar untuk mengasihi. Dengan fiat voluntas tua, kita belajar untuk mengampuni. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa bertumbuh dalam pelayanan kita. Jangan cuman asal gedebak-gedebuk, asal sibuk di gereja. Bertanyalah dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bertumbuh dalam pelayanan kudus ini? Apakah kita bertumbuh yang tadinya mudah marah jadi lebih sabar? Yang tadinya nggak bisa kerjasama sekarang lebih bisa kerjasama. Yang tadinya maunya dipahami sekarang lebih bisa memahami orang lain. Itulah artinya bertumbuh dalam pelayanan. Sebagai seorang imam, saya Romo Yosef, saya berdoa agar para imam selalu punya semangat melayani. Menghidupi figur sebagai seorang pelayan. Meskipun dia direktur, meskipun dia pemimpin ini dan itu. Kita semua, kami semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga dengan Anda.